yang paling ujung sini. Nah, ini yang di sini itu termasuk wajah. Makanya kalau kita membasuh wajah itu seyogjanya yang jempol tangan kita itu harus membasuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama sebelumnya saya di sini ingin membuat channel yang mana channel di sini untuk wawasan daripada kawan-kawan yang ada dimanapun berada, bahwasanya di sini saya membuat channel dalam tema, yakni mengangkat tema ilmu fikih, yang mana ilmu fikih di sini ilmu yang mungkin ilmu dari dasar, kan tetapi masih banyak orang yang mungkin belum mengerti dalam ilmu fikih ini. Semisalnya untuk bab wudu, bab sesuci, dan untuk lain sebagainya. Mungkin untuk sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada, mungkin masih ada yang belajar, ataupun mungkin masih ada yang mu'alaf, ataupun yang ingin belajar tapi belum menemukan guru yang pas. Mungkin ada baiknya kalau sahabat semuanya bisa mampir ke channel ini dan mari kita belajar bersama. Dan alhamdulillah di sini saya akan memulai ngaji, yakni ngaji ilmu fikih. Dan dari ilmu fikih ini kita akan mempelajari dari ilmu yang paling dasar. Ini kita akan belajar daripada mabadi fikih. Ini kitab mabadi fikih ini menerangkan tentang syarat-syarat sahnya untuk melakukan sholat, sebelum sholat, dan cara melakukan sholat, yang intinya untuk mencakup keseharian kita untuk dalam melakukan ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Dan seyogjanya sebelum kita memulai ngaji itu yang lebih baik kita untuk melakukan tawasul dulu. Karena apa? Karena ketika kita itu mengaji kok kita tidak bertawasul kepada musannafnya kitab, terutama kepada Kanjeng Nabi, maka diibaratkan semisal kita bertamu kepada orang lain tapi kita tidak permisi. Nah, seperti itulah kalau kita belajar kitab, kita tidak mendahulukan tawasul dulu. Dan mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa jannati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa jamil malaikatil muqarrabin khususan sayyidina khususan wa jamil bismillah wal muhammad Allah ya min syarikal ardi lam wa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa madana bi asrarihi wa ata alaina ma'ana min barakatihi fid dharaini amin. Nah, untuk sahabat-sahabatku dimanapun berada, untuk pertemuan awal ini kita akan membahas tentang bab wudu, yang mana mungkin wudu ini adalah hal yang sepele, akan tetapi ketika wudu kita tidak sah maka ibadah kita tidak akan sah.
seperti hanya sholat, membaca Quran, dan lain sebagainya. Maka dari itu, marilah kita perbaiki sesuci dulu, baru kita memperbaiki ibadah yang lainnya. Karena yang utama itu adalah sesuci, yakni wudhu itu yang paling penting untuk melakukan awal daripada sebuah ibadah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Soal madza yalzamu qabla sholah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal madza ing opo yalzamu wajib ing atase ma qabla sholati ing dalem sadurunge sholat. Jadi perkara apa saja yang wajib dilakukan sebelum melakukan sholat. Jadi ketika kita mempunyai hadas kecil, maka kita harus berwudu. Misalkan kita hadas besar, untuk yang sudah balik mungkin mimpi basah ataupun lain yang sebagainya, atau yang sudah berumah tangga mungkin melakukan hadas besar, ya, itu harus wajib mandi besar. Tapi di sini yang kita bahas pertama adalah bab wudhu. Ini wudhu itu untuk membersihkan hadas kecil, seperti halnya terkena najis, atau kita kentut, atau kita semisal ya kita mengeluarkan sesuatu apapun dari dua jalan, ya, dari jalan depan ataupun jalan belakang, itu termasuk kita harus melakukan wudhu. Seperti halnya sesudah istinja kita juga harus wudhu. Karena sebelum melakukan sholat, seyogyanya yang paling utama dilakukan itu adalah wudhu. Makanya wudhu itu harus benar-benar kita benahi. Bismillahirrahmanirrahim. Madza yalzamu qabla sholah. Apa saja yang dilakukan sebelum melakukan sholat? Jawab, yalzamu qabla sholatil wudhu. Yalzamu wajib qabla sholati ing dalam sadurunge sholat opo al wudhu. Jadi di sini diterangkan bahwasanya wudhu itu adalah hal yang paling penting, yang paling utama dilakukan sebelum melakukan pekerjaan sholat. Itu wajib. Kalau kita sholat tidak wudhu, bagaimana? Maka sholat kita tidak sah. Begitu juga kita wudhu, akan tetapi wudhu kita itu gagal ataupun tidak sah, atau tidak memenuhi syarat, jadi wudhunya itu keliru, entah dari segi niatnya, entah dari membasuhnya itu keliru, ataupun urutan dalam melakukan wudhu, semisal dari wajah itu langsung turun ke kaki, dari kaki langsung ke kepala, itu kan tidak urut, berarti wudhunya tidak sah. Atau semisal lagi ketika wudhu kita berbicara, nah itu kan termasuk merusak wudhu. Ya, itulah yang menyebabkan wudhu itu tidak sah, maka sholat kita juga tidak sah. Maka percuma kita melakukan sholat, akan tetapi amal ibadah kita tidak terima. Ya memang benar, amal suatu ibadah itu Allah yang menilai, akan tetapi semua itu ada aturannya. Karena di dalam Islam itu semua sudah diatur secara terperinci, dari mulai sesuci, dari mulai sholat, dari mulai ibadah apapun pasti ada aturannya. Jadi tidak semerta-merta yang penting kita sholat, yang penting kita ibadah, nanti Allah yang menentukan. Akan tetapi kalau kita tidak memenuhi syarat sahnya, seperti sebelum melakukan sholat kita harus wudhu, maka sudah pasti sholat kita tidak sah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Soal kam furudul wudhu. Kam iku piro furudul wudhu'i utawi piro-piro fardune wudhu. Jadi ada berapa fardunya wudhu? Dan di sini dijawab, furudul wudhu'i sittah. Furudul wudhu'i utawi piro-piro fardune wudhu iku sittatun 6. Jadi fardunya wudhu itu ada 6. Jadi yang dimaksud fardu itu apa? Jadi suatu perkara yang wajib dilakukan di dalam melakukan perkara tersebut. Jadi fardu itu istilahnya adalah wajib. Jadi
urut-urutannya ketika melakukan wudhu itu yang wajib dilakukan, yaitu yang dinamakan fardu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awwalu utawi kang kawitan an-niyatu yaiku niat, asani utawi kang kaping pindho iku ghuslul wajihi masuh wajah. Jadi untuk fardunya wudhu yang pertama itu adalah, yang utama itu adalah niat. Jadi niat itu ada kalanya orang mengartikan itu berbeda. Maksudnya begini. Ada orang yang mempraktekkan wudhu, ketika ia mengambil air wudhu itu dia sudah berniat. Seperti contoh, dia memasukkan tangannya ke dalam air, lalu dia mengucapkan lafadznya. Jadi di sini yang saya maksud niat itu bukan yang dilafatkan. Kalau yang dilafatkan seperti contoh nawaitul wudu'a li raf'il hadasil azhari fardhalillahi ta'ala, itu namanya lafadz bukan niat. Kalau yang niat itu bagaimana? Kalau yang niat itu adalah sesuatu yang diucapkan di dalam hati, itu yang dinamakan niat. Jadi ketika ada orang berwudu, suatu contoh misalnya dia memasukkan tangannya ke dalam air, terus dia mengucapkan nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhalillahi ta'ala, kemudian ia membasuh muka dengan serta-merta tidak bersamaan dengan niat di dalam hatinya, maka di situ sudah pasti wudunya tidak sah. Jadi yang dihitung sah itu bagaimana? Yang dihitung sah itu ketika dia berniat, jadi boleh melafadzkan dan boleh juga niat di dalam hati. Jadi dua-duanya itu boleh-boleh saja. Akan tetapi yang paling diwajibkan itu adalah niat di dalam hati. Sedangkan yang dilafadzkan itu sunnah. Jadi contoh, awal-awal dia melakukan wudhu, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhalillahi ta'ala. Terus lalu ia membasuh mukanya, memuka dia sendiri. Jadi ketika dia itu membasuh muka, itu harus bersamaan hatinya itu mengucapkan niat. Satu contoh, ini perkataan dalam hati tapi saya utarakan. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhalillahi ta'ala. Terus ia mengambil air membasuhkan ke muka dia. Jadi yang pertama adalah ketika tangan pertama ini berada di kening dia, maka hati dia harus mengatakan, boleh bahasa Arab, boleh bahasa Jawa, boleh bahasa Indonesia, apapun, yang penting niat. Misal satu contoh, ini kalau bahasa Jawa, jadi seperti contoh, niat ingsun wudu krono ngilangake hukume hadas kang cilik fardu krono Allah Ta'ala. Nah, itu yang dinamakan niat. Tapi perkataannya di dalam hati, bukan dilafadzkan di lisan. Karena yang dihitung sah itu adalah ketika ia mengucapkan di dalam hati bersamaan dengan membasuh muka, basuhan yang pertama. Dan ketika basuhan yang pertama ini kok belum selesai niatnya, maka dilanjutkan basuhan yang kedua, tidak apa-apa. Jadi bukan berarti basuhan pertama niatnya harus sudah selesai, enggak. Jadi ketika basuhan pertama kok niatnya belum selesai, itu basuhan yang kedua diteruskan, tidak apa-apa. Makanya di situ disunahkan untuk membasuh 3 kali. Kalau 2 kali bagaimana? Boleh-boleh saja. Akan tapi yang lebih afdol adalah 3 kali. Ya, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di al-awwalun niyah, as-saniyatu ghuslul wajihi. Bismillahirrahmanirrahim. As-salisu ghuslul yadain ma'al mirfaqaini. As-salisu utawi kang kaping 3 iku ghuslul yadaini masuh tangan loro ma'al mirfaqaini sertane sikut loro. Jadi untuk yang pertama tadi adalah niat bersamaan dengan membasuh muka. Jadi yang kedua ini adalah membasuh tangan. Jadi setelah membasuh muka, urut-urutannya wudhu atau fardunya wudhu itu adalah membasuh tangan. Setelah muka kita membasuh tangan.
aturannya membasuh tangan bagaimana? Asalisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Jadi ketika kita membasuh tangan, kita harus benar-benar memperhatikan di mana batasnya kita membasuh tangan. Di sini ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Jadi membasuh tangan itu sampai halnya siku 2. Jadi ini. Tapi yang lebih afdol itu adalah melebihkan basuhan. Jadi di atasnya siku. Di atasnya siku itu yang lebih baik, karena untuk istilahnya agar hati kita itu tidak mamang. Ini sudah basah apa belum sikunya. Jadi maka yang lebih baik adalah membasuh melebihi daripada kedua siku. Jadi setengah lengan. Ini boleh-boleh saja. Nah, ini, dan lagi harus diperhatikan semisal kita membasuh tangan, akan tetapi di tangan kita itu ada kotoran. Semisal contoh, di sini ada sahabat yang mungkin ada yang masih sekolah, mungkin masih SD, mungkin masih SMP. Ketika dia sekolah, dia mungkin tangannya terkena setipu, atau mungkin terkena, nah ini yang paling rawan, atau mungkin dia menggunakan kutek yang di sini itu tidak bisa air itu tembus di dalam kukunya. Jadi istilahnya kuteknya itu seperti cat, jadi benar-benar tebal, dan ketika kita membasuh wudhu, airnya itu tidak sampai di dalam kuku, atau dia menggunakan kuku sambung. Nah, itu termasuk juga madoroti atau berbahaya untuk wudhu. Kalau kita tidak benar-benar teliti, nah, maka wudhu kita tidak akan sah. Maka caranya bagaimana? Kita harus menghilangkannya dulu. Kita harus menghilangkannya, noda atau kotoran tersebut, yang mana ketika kita membasuh, airnya tidak sampai ke kulit kita. Jadi semisal terkena setipu atau terkena cat, itu harus dihilangkan dulu. Kalau memang benar-benar tidak bisa dihilangkan, mungkin bisa dimafu. Tapi kalau masih bisa dihilangkan, nah itu harus dihilangkan dulu untuk menyempurnakan wudhu. Nah, itu terus lagi saya sering menemukan di situ kadang ada yang menyepelekan bagaimana maksudnya, ketika dia wudhu di pancoran itu mungkin dia hanya membasuh yang depan saja, dan yang belakang ini dia masih kering, tidak terkena air, atau mungkin tangannya itu mempunyai kulit yang kering, atau memang benar-benar dia itu tidak teliti dalam wudhu. Nah, itu bisa merusak pada wudhu. Nah, ini untuk yang kedua, ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Jadi untuk basuhan yang tangan itu harus mengenai daripada kedua siku. Nah, yang lebih baik adalah melebihi. Jadi setengah lengan itu tidak apa-apa, melebihkan itu. Yang penting jangan sampai israf atau berlebihan. Jadi wudhu itu ada yang tidak boleh, itu maksudnya itu ketika dia israf itu memang benar-benar tidak boleh. Jadi israf itu maksudnya itu berlebihan dalam berwudhu, entah itu dia berlebihan membuang air, atau mungkin ketika dia membasuh anggota yang harusnya dibasuh itu melebih-lebihkan, itu seperti halnya dia membasuh tangan. Nah, kalau yang baik itu adalah setengah lengan, tapi ketika dia membasuh ini sampai sini, nah itu kan termasuk melebih-lebihkan, itu malah tidak baik. Jadi mungkin hal ini sepele, tapi harus benar-benar diperhatikan. Oh, yang selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi'u utawi kang kaping 4 iku mashuba diroksin, iku ngusap setengah sirah. Nah, ini juga penting, mengusap
sebagian daripada kepala itu termasuk fardunya wudhu. Jadi ketika kita membasuh setengah daripada kepala itu harus benar-benar diperhatikan mana kepala, mana batas daripada wajah. Adapun batas daripada wajah itu adalah di mana tempat tumbuhnya rambut itu adalah kepala, terkecuali sebelahnya kuping. Nah, ini ada rambut. Nah, ini kalau orang Jawa mengatakan pilingan. Ini juga termasuk wajah sampai dengan telinga yang paling ujung sini. Nah, ini yang di sini itu termasuk wajah. Makanya kalau kita membasuh wajah itu seyogjanya yang jempol tangan kita itu harus membasuh. Oke, untuk sahabat-sahabat semua yang dimanapun berada, mungkin cukup untuk di sini dulu untuk pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya untuk saya sendiri dan umumnya untuk kita semua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, maslahah fitini wa dunya wal akhirah. Amin. Dan mungkin untuk kawan-kawan dimanapun berada, untuk sahabat-sahabat mungkin ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar dan kita akan membahas di pembahasan yang selanjutnya. Oke, dan terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam saya berkata-kata. Mungkin saya hanya manusia biasa sama seperti kawan-kawan semua, jadi mohon dimaklumi karena kita di sini sama-sama belajar. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk semuanya. Dan sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.